Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada saat ini, kita ada karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saat ini mari kita luangkan waktu untuk kita bersama-sama. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, dan kita berdoa sama Tuhan. Kita mau bersama-sama menikmati hadirat-Nya saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, untuk kita menyembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah, hanya Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa sama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan sungguh sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami ada, kami percaya itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat segalanya, apapun yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau Bapak. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kau bertatalah setiap pujian penyembahan kami. Mari Roh Kudus, kami percaya Kau menjamah setiap kami Tuhan, supaya penyembahan pujian kami itu layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah ibadah ini Bapa sehingga tidak sia-sia Tuhan, tapi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapi setiap kami Tuhan.
penyembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan, setiap ucapan syukur kami kepadamu, terimalah ya Tuhan sembah syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih kalau kami bisa bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu, bahwa urapan-Mu tak terbatas bagi kehidupan kami Bapa, di dalam nama Yesus. Baik kami Bapa secara online atau dimanapun kami berada, kami percaya hadirat-Mu itu memenuhi setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami siap, kami mau mendengarkan, kami mau membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu ketika kami dengar, kami juga akan melakukannya sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya urapan-Mu penuh atas hamba-Mu, mengalir atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga setiap firman yang disampaikan semuanya datangnya daripada-Mu Bapa. Itu yang Kau mau ya Tuhan. Sehingga orang yang mendengar akan diberkati dan mendatangkan sukacita-Mu dan akan melihat bahwa kuasa-Mu, urapan-Mu, mujizat-Mu itu terjadi Bapa bagi hamba-Mu. Sehingga itu mentransfer, itu mengalir bagi kami juga di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali diberi kesempatan untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara-saudara, saya tentu harus minta maaf karena selama ini mungkin Eva yang kita lakukan ya agak sedikit terganggu ya, dalam arti waktu lalu sempat terhenti, sempat kita liburkan karena kesibukan perayaan-perayaan Natal kita ya. Dan di awal tahun ini beberapa kali saya tidak bisa hadir juga karena kesibukan-kesibukan saya di dalam kepengurusan BPD. Tapi hari ini kita bersyukur kita boleh ketemu, dan saya berharap hari ini menjadi satu hari di mana kita lebih serius, lebih sungguh-sungguh, saudara, untuk lebih mencintai Tuhan, melayani Tuhan lebih lagi. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu perenungan, dan menurut saya ini sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang rencana atau rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dan yang saya tahu saudara, rancangan Allah itu dalam hidup kita pasti yang terbaik. Ya. Kitab Yeremia pasal 29, kalau kita baca mulai ayat 11, kita akan lihat di sana bahwa dikatakan rancangan Allah itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan rancangan yang akan mendatangkan kecelakaan bagi saudara dan saya. Dari sini saudara kita bisa mengerti bahwa rancangan Allah dalam setiap kehidupan kita itu pasti yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memang satu janji yang menurut saya pasti ya. Saudara, ada banyak orang kadang-kala bertanya-tanya kan, ini kita masih di tahun baru awal-awal saudara. Kira-kira apa yang akan terjadi nih di tahun ini? Ada peristiwa apa? Apakah ada sesuatu yang membuat nanti kita jadi ketakutan, membuat kita menjadi hancur gitu, atau apa? Jujur saja saudara, kita nggak tahu gitu saudara. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau kita baca ayat-ayat Alkitab, maka kita melihat saudara, Allah itu punya rancangan tentang saya, tentang saudara, tentang kita semua. Nah, rancangan yang Allah rancangkan atas kehidupan kita itu adalah satu rancangan yang terbaik, yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara, persoalannya begini. Saudara, ketika rancangan Allah itu ingin Dia nyatakan atau supaya terwujud nyata di dalam kehidupan kita, memang saudara-saudara itu tidak terjadi seketika, dalam arti apa ya, orang Cirebon bilang ujuk-ujuk begitu saudara, datang saja begitu. Tapi yang saya baca dalam Alkitab saudara, ada sebuah proses ya.
ada sebuah proses yang Allah kerjakan. Saudara, walaupun kita tahu bentuknya atau wujud dari rancangan Allah ini mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Contoh begini, kan tadi ayat itu saya bilang Allah punya rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Coba saudara bayangkan kira-kira rancangannya seperti apa ya bentuknya. Sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, sesuatu yang tidak membawa celaka bagi kita. Nah, saudara coba bayangkan itu kira-kira apa ya. Nah, kan kita bisa bayangkan, oh mungkin nanti akan begini, akan begini. Pasti bayangan kita, saudara, kalau bicara tentang sesuatu yang bawa damai sejahtera, tidak membawa kecelakaan, mungkin saudara kita bayangkan, wah itu indah, enak, begini, begitu. Nah, belum tentu loh saudara. Artinya saudara, rancangan Allah itu seringkali wujudnya, bentuknya itu tidak sesuai saudara seperti yang kita bayangkan. Ya. Tidak seperti yang kita bayangkan, bahkan bisa jadi tidak seperti yang kita harapkan. Kita berharap oh yang datangkan damai sejahtera ketika saya sehat terus gitu kan. Ketika usaha saya maju terus, wah itu saya sejahtera damai. Itu mungkin bayangan kita, tapi belum tentu saudara. Beberapa hari lalu, mungkin waktu hari Sabtu yang lalu saudara, saya dengar kesaksian dari seorang ibu ya, lewat radio saudara, radio Suara Gracia di Cirebon itu. Ibu itu kena penyakit kanker saudara. Dan dia harus mengalami kemoterapi. Wah itu tentu sesuatu kalau sudah dengar kanker begitu saudara, mengerikan ya, orang kadang-kala jadi putus asa. Tapi ada satu kalimat saudara yang ibu itu ucapkan gini. Dia bilang, saya percaya kematian itu tidak ditentukan oleh penyakit. Sudah ngerti ya? Jadi yang menyebabkan saya mati, dia bilang, saya mati itu bukan karena penyakit. Ya, dengan kata lain bukan kanker ini bukan yang menyebabkan saya mati gitu. Tapi yang menyebabkan kematian itu ketika memang sudah Tuhan tetapkan waktunya habis gitu saudara, selesai waktunya. Nah pengertian ini saudara memberikan kekuatan kepada dia. Dan saya dengar kesaksiannya justru lewat apa yang dia alami, dia dapat bersaksi sudah. Bahkan dia cerita ada beberapa orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang tadinya tidak percaya, tidak beriman itu saudara. Orang-orang yang sudah putus asa gitu. Dan dapat dikuatkan. Nah jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang wujudnya itu nggak selalu enak mungkin buat daging kita gitu saudara. Ya siapa sih yang mau sakit kan? Nggak mau kita saudara. Ya memang ibu ini akhirnya Tuhan pulihkan ya lewat kemoterapi ya dia sehat kembali lah begitu. Tapi saudara-saudara lihat, itu sebabnya seringkali ketika Allah mau menyampaikan merancangannya itu dia proses saudara. Jadi ada sebuah proses yang dia kerjakan dalam kehidupan kita supaya saudara ketika dia genapi rancangannya itu kita siap. Nggak bingung, nggak kecewa gitu saudara, kok begini gitu ya. Tapi kita benar-benar mengerti dan rancangan Allah itu akan menjadi maksimal di dalam kehidupan kita. Nah saudara, jadi kalau kita mengalami proses, jangan saudara pikir aduh Tuhan iseng sekali gitu ya. Dia sedang mempermainkan kita. Tidak saudara. Dia tidak sedang mempermainkan kita, tapi dia sedang membentuk saudara, mempersiapkan kita ya. Dan inilah bentuk kasih Allah, dia persiapkan kita sehingga kita siap menerima rancangan Allah yang luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan belajar dari Alkitab bagaimana saudara supaya rancangan Allah itu nyata, terjadi, tergenapi dalam hidup kita dengan maksimal. Ya. Nah sebelum kita masuk ke sana saudara, kita akan coba pahami begini. Saudara, rancangan Allah yang sempurna itu pasti jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Saudara perlu ngerti ini ya. Jadi apa yang dapat kita pikirkan rancangan Allah itu bisa jadi itu melampaui saudara.
Bukankah Alkitab bilang begini ya, apa yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah muncul gitu dalam angan kita, dalam hati kita, nggak pernah kita duga, itu disediakan Allah. Artinya ada sesuatu saudara yang jauh dari apa yang dapat kita jangkau dengan pikiran kita. Ya. Saudara, seorang dia pernah cerita sama saya begini. Dia bilang begini, saya tidak pernah menduga, tidak pernah membayangkan hidup saya sekarang ini. Dia bilang, saya sekarang ya hidup diberkati Tuhan. Saya bisa katakan naik mobil gitu saudara ya. Tidak kehujanan. Dia bilang tidak pernah terbayang dari sejak saya remaja. Karena memang dia dibesarkan, dia ada di tengah keluarga yang sederhana. Bukan dari anak orang kaya gitu, tidak, orang sederhana sekali. Jadi dia bilang kalau sekarang saya bisa menikmati keadaan yang sekarang ini gak pernah terbayang. Walaupun saya percaya, dia bilang Tuhan pasti memberkati saya. Tapi bayangan saya itu, dia bilang, ya artinya gini saudara, mungkin levelnya dia, bayangan dia hanya sampai di level 5. Tapi kenyataannya, Tuhan berikan itu dia ada di level 7, mungkin 8, begitu saudara. Nah jadi saudara-saudara, rancangan sempurna Allah itu bisa jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Kan Nabi Yesaya juga bilang begini saudara, dibilang bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Dia bilang sebab rancanganmu bukanlah rancanganku, ya. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, dia bilang, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Jadi saudara perlu mengerti ini ya. Kadang-kadang kita bisa temui rancangan Allah itu jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Nah, saudara. Lalu yang kedua, saudara, yang perlu kita juga mengerti, rancangan Allah itu, saudara, selain melampaui apa yang dapat kita jangkau dengan pikiran kita, saudara-saudara, rancangan Allah itu memerlukan sebuah proses. Tadi kan saya sudah jelaskan di awal. Proses bagi Allah ini jauh lebih penting gitu, dibandingkan tentang Allah mewujudkan. Jadi saudara, bagi Tuhan bukan sesuatu yang susah untuk menyatakan, menggenapi rancangannya dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kitanya ini yang belum siap. Kitanya ini saudara yang belum siap untuk menerima rancangan Allah itu. Nah itu sebabnya kita lihat Tuhan kasih sepertinya gitu kan, dia ulur-ulur waktu. Enggak gitu, sebetulnya bukan Tuhan iseng atau mempermainkan kita. Coba saudara lihat bangsa Israel saja ketika keluar dari Mesir. Jarak dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan itu sebetulnya kalaupun mereka jalan kaki tidak perlu memerlukan waktu 40 tahun. Nggak perlu, saudara. Ya mungkin kalau dugaan saya seminggu 2 minggu lah, katakan begitu ya, karena mereka rombongan masih ada anak-anak, mungkin bawa ternak lagi, saudara. Oke, katakanlah sebulan lah, katakan begitu, saudara. Nggak mungkin sampai setahun juga, saudara-saudara. Tapi kita lihat mereka itu menempuh satu jarak yang sebetulnya dekat, tapi memakan waktu yang begitu lama. Saudara, sederhananya kenapa? Tuhan kan sedang siapkan mereka dari pribadi yang berjiwa sebagai seorang budak. Saudara, di Mesir kan mereka jadi budak itu kurang lebih 400 tahun, saudara. Bayangkan berapa generasi itu, saudara, 400 tahun. Mereka jadi budak, saudara. Jadi jiwa mereka ini benar-benar jiwa seorang budak. Dan mereka akan masuk ke tanah Kanaan, mereka akan menghadapi peperangan. Jadi Tuhan tuh sudah tahu tuh, saudara, semua situasi itu. Nah dia siapkan umatnya itu. Lewat perjalanan yang panjang lebar, saudara. Wah, bermacam-macam tantangan, bermacam-macam latihan lah, katakan begitu. Dan kita lihat ada banyak yang berguguran dalam latihan itu. Tersaring mereka itu. Nah jadi saudara-saudara, Tuhan dalam menyatakan rancangannya, bagi Tuhan yang jauh lebih penting bukan soal menggenapi rancangannya, tapi kesiapan kita untuk menerima kegenapan rancangan Allah yang indah itu. Jadi saudara,
Kadang-kadang gini loh, saya melihat ini orang kenapa ya kok sepertinya Tuhan kok nggak mau menggenapi rancangan yang terbaiknya. Coba saudara pikir deh, saya belajar untuk coba merenung, bermeditasi, coba saudara melihat diri kita ini. Ada banyak saudara rancangan-rancangan Allah yang indah kok belum tergenapi ya dalam hidup saya gitu. Kalau saya mau jujur dan kita mau berjujur saudara, kita akan dapat berkata begini, ya saya tahu saya tidak siap untuk menerima itu. Bukan tidak siap, belum siap. Dan Tuhan sedang proses sehingga siap untuk menerima itu. Jadi saudara-saudara, kita perlu introspeksi diri ya. Kadang-kadang saudara kita kecewa, kita marah. Mana kata Tuhan mau tolong saya, mana kata rancangan Tuhan yang terbaik. Makan mendatang damai sejahtera, buktinya saya tambah terpuruk, tambah susah gitu. Saudara-saudara, saya mau katakan dengan sungguh, Tuhan sedang siapkan hidup saudara. Supaya ketika itu digenapi, itu tidak akan mendatangkan kecelakaan, tapi damai sejahtera buat kita. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, rancangan Allah tergenapi, dia juga memerlukan sebuah respon dari kita. Jadi bagaimana kita merespon rancangan Allah itu, saudara, ini menentukan, saudara. Saudara, tentu respon yang berkenan adalah respon yang positif. Saya kalau baca kisahnya Yusuf, saudara tahu ya Yusuf, anaknya Yakub itu, mulai dari kitab Kejadian pasal 37 terus itu cerita tentang Yusuf tuh saudara. Ya ada satu selingan, satu pasal 38 kalau tidak salah saudara. Tapi selebihnya kita lihat banyak mencatat perjalanan hidup Yusuf. Saudara-saudara, kita tahu Yusuf kan, dia anak kesayangan bapaknya. Dia anak yang dimanja lah oleh bapaknya. Lalu satu hari Tuhan menyatakan rencananya, rancangannya atas hidup Yusuf. Lewat mimpi kan, Tuhan bicara. Lalu dia ceritakan mimpinya tuh saudara. Sama bapaknya, sama keluarganya, kakak-kakaknya terutama ya. Lalu kedua kali lagi dia mimpi, dia ceritakan lagi, saudara. Nah, saudara-saudara, begini. Saya melihat rancangan Allah atas hidup Yusuf ini, kan kita tahu tercapai tuh. Tercapai dalam arti dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Penguasa di Mesir di bawah Raja Fir'aun. Saudara-saudara, luar biasa. Bagaimana itu bisa sampai ke sana? Kalau saudara baca pasal 45, kalau saya tidak salah, ayat-ayat di awal itu, saudara, dia bilang sama saudara-saudaranya nih, yang kakak-kakak yang datang. Kan akhirnya Yusuf membuka diri kan. Saya nih Yusuf, adik kalian gitu kan, yang kalian jual, saya sampai sini. Tapi jangan khawatir, saya tidak marah, tidak balas dendam sama kalian, tidak akan memperlakukan kalian, mencelakai, enggak gitu. Tapi Yusuf bilang, saya tahu dia, bahwa saya ini sampai di sini, itu karena rencana Allah. Karena Allah yang merancang semua itu sehingga saya ada di sini dengan maksud supaya kalian semua dapat hidup terpelihara, cukup makan dan cukup minum. Jadi saudara lihat bagaimana itu bisa Yusuf ngomong seperti itu. Menurut saya begini, respon yang benar adalah percaya, terima bahwa benar Allah merancangkan yang terbaik dalam hidup saya. Saudara coba pikir ini. Kadang-kala kita pikir, apa susahnya sih percaya? Oh, nggak gampang, saudara. Saudara-saudara, ini masalahnya sesuatu yang belum nyata di depan mata kita kan. Yusuf saya tahu ketika dia mimpi, saudara, dia susah membayangkan kira-kira apa ya. Oke lah, saya barangkali nanti akan saudara-saudara saya akan menghormati saya. Tapi bentuknya, wujudnya seperti apa? Menurut saya Yusuf nggak ngerti itu, saudara. Saudara-saudara, saya yakin Yusuf nggak tahu. Artinya ketika dia mimpi, kan Tuhan nggak bilang nanti kamu akan jadi orang nomor 2 di Mesir, ya nggak bilang begitu, saudara. Jadi Yusuf sendiri belum tahu nih wujudnya nanti seperti apa arti daripada mimpi itu, kenyataan dari rancangan Allah itu seperti apa, dia belum tahu. Tapi saudara, dari pernyataannya kalau saudara baca terus dari pasal 37 terus saudara lihat Yusuf itu benar-benar percaya terhadap apa yang Tuhan rencanakan. Nah, percayanya Yusuf, saya bilang, bukan hanya sekedar percaya biasa. Saudara-saudara, tapi satu percaya yang diwujudkan di dalam beberapa bentuk tindakan. Yang pertama, dia percaya karena dia percaya sungguh
kebenaran itu, saudara, mimpi itu diceritakan walaupun beresiko. Kenapa saya bilang beresiko? Saudara tahu kan, waktu mimpi yang pertama ketika dia ada di ladang gandum gitu kan, dia metik gandum, berkas gandumnya dia berdiri tegak, sementara gandum kakak-kakaknya tunduk gitu sama dia. Saudara tahu akibat dari mimpi itu yang dia ceritakan? Kakak-kakaknya marah, membenci Yusuf, saudara, karena mimpinya itu. Tapi saudara lihat, lalu dia mendapat mimpi yang kedua, yang ya katakan nadanya sama, walaupun kasusnya berbeda kan. Ada 12 bintang katanya. Salah satu bintang dia kan gitu. Lalu saudara, yang 11 ini cahayanya lebih buram lah begitu. Tapi bintangnya dia begitu terang gitu kan. Sampai matahari, bulan juga dia bilang itu hormatlah sama dia. Saudara-saudara, saya pikir ini Yusuf nekat juga. Cerita yang lalu saja kakak-kakaknya marah, membenci dia. Tapi sekarang mimpi yang kedua, itu bukan cuma kakak-kakaknya, tapi matahari dan bulan itu artinya kan papa mamanya lah istilahnya begitu, saudara. Tapi dia ceritakan. Nah, saudara lihat artinya gini. Ketika kita mempercayai rancangan Allah yang terbaik dalam hidup kita, belajar untuk kita mengucapkannya. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita nggak berani untuk mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Mungkin kita ragu kan, itu salah satu bentuk keraguan, kita nggak berani ngomong. Nanti kalau saya udah ngomong gitu nggak kejadian bagaimana ya? Kalau nggak jadi nyata, saya ditertawakan orang kan. Kadang-kala kita berpikir gitu. Tapi Yusuf enggak, saudara. Dia bahkan setelah cerita pertama dia dibenci oleh kakak-kakaknya, tapi tidak membuat dia jadi diem gitu. Saudara, dia ceritakan lagi gitu, dia ceritakan lagi apa yang dia dapat mimpi yang kedua itu. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya percaya yang seperti ini. Kan sama saja saya bilang gini, umpamanya saudara pergi sama saya, sementara saya nyetir, saudara duduk di sebelah saya. Saya tahu saudara bisa nyetir, saya percaya saudara bisa nyetir. Lalu saya capek barangkali gitu. Lalu saudara bilang ini, sudah sini Pak Ferry saya setir. Pak Ferry duduk aja tidur boleh. Nggak usah lah, jangan saya nggak mau. Kan Pak Ferry tahu, masa nggak percaya sama saya? Iya, saya percaya kamu bisa nyetir, tapi jangan. Saudara-saudara, secara tidak langsung mungkin saudara akan berpikir, katanya percaya saya bisa nyetir gitu, tapi kok nggak mau kalau saya yang nyetir. Bapak Ibu, jadi kita melihat percaya kita itu terhadap rancangan Allah ini, kita harus berani nyatakan. Ya bukan berarti kita ingin gaya-gayaan, sombong-sombongan, tidak, saudara. Ya kita cerita secara natural saja, secara murni saja apa yang memang Tuhan rancangkan dalam hidup kita ini. Jadi saudara-saudara, ternyata ini merupakan sebuah bentuk keyakinan kita, percaya kita terhadap apa yang Allah nyatakan. Ya, jadi respon positif yaitu percaya, tidak cuma di mulut, tidak hanya ya di angan-angan, tapi dinyatakan dengan sesuatu yang nyata. Gitu saudara ya, dia ceritakan. Lalu juga yang kedua, dinyatakan percaya itu lewat apa? Yusuf melakukan segala sesuatu dalam proses perjalanan itu nggak pernah main-main gitu saudara. Saudara-saudara, kita tahu kan dia dijual sama kakak-kakaknya ke pedagang-pedagang orang-orang Ismail. Lalu dibawa ke Mesir, sampai di Mesir saudara itu diperjualbelikan karena sebagai budak kan. Ya saudara, saya dengar atau saya baca, saya lupa itu ya, dengar kayaknya. Saudara, dibilang seorang budak yang diperjualbelikan itu mungkin tidak berpakaian layak seperti kita gitu kan. Saudara, karena dianggap seperti ya katakan pasar hewan lagi itu saudara. Jadi saudara bayangkan itu. Yusuf saudara seperti itu keadaannya gitu kan. Lalu saudara ya kalau kita bilang beruntung ya beruntung gitu kan. Dibelilah dia saudara oleh Potifar. Nah, saudara-saudara, kita tahu Alkitab bilang sekian lama dia bekerja di rumah Potifar, lalu Potifar mengangkat dia. Katakan menjadi tangan kanannya lah. Jadi segala sesuatu itu Yusuf yang ngatur, semua diserahkan kepada Yusuf ya tentu kecuali istrinya gitu kan. Nah, saudara-saudara, jadi kita lihat gini, kok bisa ya? Bagaimana Potifar sebagai seorang pejabat bisa mempercayakan
memberikan posisi kepercayaan yang begitu luar biasa kepada Yusuf. Saudara, saya yakin bukan karena Yusuf pandai menjilat, artinya pandai cari muka, bukan. Tapi karena memang prestasi yang dia tunjukkan. Karena dia bekerja dengan sepenuh hati, dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, dengan excel. Itu sudah. Saudara-saudara, ini yang sebagai bentuk kepercayaan atas rancangan Allah. Jadi saya mau katakan gini, saya percaya saudara bahwa tahun 2024 Allah merancangkan sesuatu yang luar biasa bagi hidup saya. Nah sekarang apa yang harus saya lakukan? Ya selain saya mempercakapkannya, segala sesuatu yang saya kerjakan harus saya kerjakan dengan serius. Contoh mama saya mau berkhotbah, saya harus siap-siap dengan sungguh-sungguh. Gak bisa main-main gitu saudara. Saya harus siapkan lagi. Kalau yang waktu-waktu lalu barangkali udahlah besok mau khotbah, udahlah saya udah biasa khotbah, asalan saja gitu, tampil saja berdiri di depan jemaat. Tapi sekarang gak boleh gitu saudara. Ada sesuatu yang saya kerjakan dengan segenap hati, dengan kesungguhan, dengan maksimal gitu saudara. Nggak main-main gitu. Dengan kesadaran bahwa Allah sedang mempersiapkan saya untuk mencapai rancangan yang luar biasa itu. Saudara-saudara, ini yang harus kita ada pada kita sebagai orang-orang yang mendapatkan rancangan yang terbaik. Paulus dia bilang kepada jemaat di Kolose, dia bilang gini kan, segala sesuatu katanya yang kamu lakukan, ya, entahkah itu lewat perbuatan gitu kan, lewat perkataan, apapun juga katanya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau saudara sebagai seorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan malas-malesan. Jangan hanya rajin kalau ada bos kita gitu. Kalau saudara sebagai seorang pembisnis, berbisnislah dengan sungguh-sungguh. Jangan santai-santai. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak boleh saudara kita santai-santai. Apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, lakukan itu dengan sepenuh hatimu. Jangan separuh-separuh. Saudara yang melayani Tuhan, entah sebagai tenaga full timer, entah part timer, ataupun juga apalah katakan begitu, harus ada kesungguhan. Lakukan dengan segenap hati. Itu merupakan satu wujud percayanya kita terhadap apa yang dia rancangkan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita kembali ke hidup Yusuf. Saudara, Yusuf tetap hidup dalam jalan Tuhan. Dia tidak menyimpang. Dia tidak tertarik dengan godaan dunia, dengan rayuan dunia. Dia nggak tertarik, itu sudah. Selain dia bekerja dengan maksimal, dia jaga saudara hidupnya tetap dalam kekudusan. Karena dia sadar pribadinya ini adalah pribadi yang sedang dipersiapkan, ada rancangan Allah yang besar dalam hidupnya. Saudara-saudara, dia sadar itu, dia percaya itu. Jadi benar-benar dia menjaga langkah hidupnya. Kita tahu kan kasus ketika dia di rumah Potifar. Saudara-saudara, ada banyak orang sekarang ini menganggap bodoh si Yusuf itu. Kalau saja dia mau katakan tidur dengan istri Potifar, bisa jadi dia akan lebih kaya, ya. Bisa jadi dia akan katakanlah istri Potifar bisa mempengaruhi suaminya untuk memberikan posisi dan sebagainya lah begitu. Saudara-saudara, tapi saudara lihat apa perkataan Yusuf kepada istri Potifar? Bagaimana aku dapat melakukan kejahatan yang besar ini terhadap Allah? Jadi saudara lihat, yang dia pikirkan itu bukan nanti kalau saya ketahuan sama Potifar mati saya gitu kan. Bukan itu sudah. Tapi yang dia pikirkan itu adalah Allah. Nah jadi saudara-saudara, sebagai orang-orang yang di dalam hidupnya ada rancangan Allah yang besar, jaga hidup kita, jaga langkah kita, jaga jalan kita, kuatkan hati ini, teguhkan iman kita. Jangan sampai tergoda dengan rayuan dunia, dengan suara-suara dari kiri, dari kanan. Janganlah saudara. Oke lah mungkin kita dulu pernah jatuh. Oke lah mungkin dulu kita pernah akhirnya menyimpang dari jalan Tuhan.
tapi saatnya sekarang. Saya percaya Allah ingin menggenapkan rancangan yang besar yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Jaga langkah hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang kami dengar. Biarlah itu tertanam dalam hidup kami. Nyatakan rencana dan rancangan-Mu bagi kami. Siapkan kami untuk kami siap menerima rancangan-Mu yang indah. Berkati jemaat-Mu, umat-Mu, setiap orang yang mendengarkan, mengikuti Eva pada malam ini. Bahkan mungkin mereka mendengar kebenaran firman ini setelah hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, berkati mereka, ubahkan mereka. Seluruh umat-Mu Tuhan pelihara. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang berputus asa, berputus harapan, berikan satu harapan yang baru pada mereka. Terima kasih Bapa, berkati kota kami, berkati bangsa kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Segala hormat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.